memberatkannya ajaran Islam untuk kita Masya semua. Allah. Jadi kalau masih ada yang merasa berat untuk sholat, mari dengarkan tema ini dengan seksama. Insya Betul. Allah kemudahan-kemudahan yang kita tawarkan, yang Allah tawarkan melalui mimbar Islam itu indah, insya Allah menggerakkan hati kita supaya tidak lagi meremehkan sholat dan tidak lagi menganggap sholat itu adalah sebuah beban, namun sholat itu adalah kebutuhan kita bersama. Karena Allah tidak butuh dengan sholat kita, namun kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini tidak ada yang menyembah Allah, Allah tetap maha kuasa. Dan semua makhluk di muka bumi ini semuanya menyembah Allah, ya Allah tetap maha kuasa. Jadi tidak menambah kekuasaan Allah, tidak pula mengurangi kekuasaan Allah, karena Allah itu adalah maha esa, maha kuasa. Jadi kita yang butuh dengan sholat tersebut. Pertanyaannya, bagaimana ada orang ngekos atau di sebuah ruangan yang sempit yang memungkinkan dia untuk sholat di sana, namun ternyata pas menghadap pasang sejadah, tahu-tahu toilet pas banget di depannya. Betul. Kamar mandi pas banget depannya. Mana itu bukan hanya tempat mandi, tapi juga tempat buang air. Aduh. Maka subhanallah, bagaimana hukumnya? Sah sholatnya. Karena Anda tidak sholat di dalam toilet. Anda hanya menghadap toilet saja. Namun sejatinya Anda menghadap kiblat, bukan menghadap ke toilet. Namun terhalang oleh toilet tadi. Betul. Yang penting perhatikan adab-adabnya ketika sholat. Ada sebenarnya sunnah yang para sahabat itu berebutan biasanya. Kalau ada di masjid, itu mereka berebutan cari tiang. Kalau kita juga gitu ya. Kalau Jumatan tuh nyari tiang nggak? Betul. Buat apa? Buat ngapain? Buat tidur dia pasti. Nyender Gak tahu dari mana suka pakai nyender. Dia nggak mau ngomong tapi gini. Mau jawab tapi iya, tapi bener juga kadang suka Kalau nyari. saya cari tiang, tak Iya. jadikan sutra. Betul itu maksudnya. Bener, saya yang salah. Jadi para sahabat terdahulu juga berebutan untuk mencari tiang. Kenapa? Untuk dijadikan sutra. Apa itu sutra? Penghalang. Jadi ternyata para sahabat, dan ini menjadi solusi bagi kita. Kalau ada toilet di depan kita, maka jangan sampai sholat dalam keadaan toiletnya pintunya terbuka. Tutup dulu toiletnya, kemudian ambil sesuatu untuk dijadikan sutra, asal sesuatu tersebut adalah sesuatu yang suci. Contoh misalnya, ada tas nih. Ya kalau anak kosan biasanya masih ada kopernya. Betul, ada betul, koper nih. Jadi kan koper di situ, lalu kita sholat. Jadi dianggap ini adalah sutra. Bahkan kalau misalnya, ini kayaknya bantal bersih nih, ya nggak ada ilernya apa segala macam, nggak ileran kok tidurnya gitu. Lalu ditaruh di situ menjadi sutra bantal tersebut, ya maka ada pembatasnya antara dia dengan toilet tadi. Dan ini sudah menjadi tradisi dan ini juga menjadi sunnah ketika kita mengadakan atau yang menyediakan sutra di sana. Jadi tembok itu penghalang, sama dengan orang berada dalam toilet, ya berada dalam toilet lalu ternyata toiletnya menghadap kiblat. Ya, jadi waktu bangun rumah belum tahu ilmunya, akhirnya baru sadar kenapa toiletku ini menghadap ke kiblat. Kan Nabi melarang untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang air. Ternyata klosetnya benar-benar menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Maka terhalang oleh tembok tadi. Sama dengan orang sholat terhalang oleh tembok dan usahakan memakai sutra. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Ini jadi jawabannya pertama membuat kita tuh kalau misalnya sholat gak usah dipersulit ya, karena kalau kita paham ilmu sholat tuh gampang. Betul, gak ada alasan. Betul. Luar biasa tadi Ustaz Syam bilang bahwa